Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, angkatan tahun pertama Smart Generation. Pesan untuk kalian semuanya, memang kedepannya nanti jumlah tidak seperti jumlah sekarang. Pasti ada yang keluar dan pasti ada yang terus. Pesan saya untuk yang terus kita perjuangkan pondok kita ini, kita lanjutkan perjuangan. Karena pondok kita ini sangat-sangat perlu dibela, dibantu, dan diperjuangkan. Karena semakin lama usia dan umur pondok kita akan semakin bertambah, maka kedepannya akan lebih banyak lagi tantangan-tantangan pemikiran dan isu-isu ke depan yang menanti pondok kita. Maka kita harus menambah daya juang kita untuk pondok ini. Dan untuk yang keluar, berjuang tidak hanya di pondok saja, di luar juga perjuangkan diri kalian masing-masing. Kita berjuang yang di dalam pondok untuk pondok, yang di luar perjuangkan masa depan kalian, dan kalian berjuang juga untuk pondok. Jaga nama baik pondok kita. Itu saja dari saya. Sukses dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, adik-adikku, teman-temanku seperjuangan. Hidup adalah perjuangan. Siapa yang kuat dia yang akan selalu berpikir untuk masa depan, untuk selalu menggapai kehidupan. Di dalam kehidupan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ketika kita tidak bisa menjadi yang terbaik, maka selalu berusaha untuk menjadi yang pertama, menjadi seorang pelopor dalam kehidupan. Al-fadlu lil muqtadi wa in ahsana al-muqtadi. Tetapi kalau kita tidak bisa jadi yang terbaik, tidak bisa jadi yang pertama, maka kita masih bisa berusaha untuk menjadi yang berbeda. Tidak ada kata bagi alumni, atau tidak ada alumni di pondok ini. Yang ada adalah santri sampai mati, walaupun perjuangan harus selalu untuk membela pondok ini. Pondok ini perlu dibela, walaupun kita sudah di luar nanti, pondok ini tetap punya kita dan tanggung jawab kita, karena kita adalah umat Islam yang harus memperjuangkan segalanya. Keluar bukan berarti berakhir segala, meninggalkan cerita yang ada, tetapi kita akan selalu mengingat sebuah mutiara hikmah yang kita dengar selama ini. Walaupun tidak terasa perjalanan panjang sudah hampir kita selesaikan, tetapi ingatlah bahwasanya semua perjalanan itu ada yang melihat, ada yang memperhatikan, baik itu diri kita, orang lain, bahkan Tuhan yang telah menyaksikan kita. Bagi penerus-penerus masa depan, penerus di pondok ini, ingatlah senyuman santri kita akan membuat semangat kita. Mereka adalah bekal-bekal kita untuk meraih kehidupan. Mereka adalah semuanya butir-butir atau benih-benih yang akan membawa kesuksesan kita. Setiap doa mereka, setiap senyuman mereka akan selalu membawa bahagia untuk hidup kita. Jadikanlah mereka adalah ladang kehidupan kita, amal jariah kita untuk meraih surga di sana. Bagi yang keluar, teman-teman yang keluar, ingatlah, amal jariah setahun bukan berarti sebentar, tapi setahun ilmu yang kita amalkan kepada mereka, pengabdian kita kepada pondok, itu semuanya akan bermanfaat untuk kita semua. Maka selalu kami perwakilan dari Pioneer Generation alumni 2012 mengucapkan kepada selamat berjuang di dalam kehidupan kalian. Kalian punya cita-cita, kalian punya keinginan. Keinginanmu adalah hasil, ingin sama dengan hasil. Maka selalu bermimpi, selalu bercita-cita, walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Itu semangat untuk menutup kehidupan. Ingat, terbaik, pertama atau berbeda untuk meraih kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus untuk rekan-rekan keluarga besar Smart Generation, mewakili
dari seluruh keluarga besar Idealist Leaders Generation, dengan bangga hati, dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan, kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Smart Generation yang telah membentuk sebuah kebersamaan hangat ini. Satu hal barangkali yang ingin kami sampaikan, sejatinya lembaran jihad baru akan dimulai setelah berakhirnya masa pengabdian tahun pertama ini. Mungkin dalam situasi yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini, kita dalam makhofatain kalau dalam istilahnya, antara keluar atau melanjutkan. Untuk teman-teman yang nantinya akan melanjutkan studinya di luar, dan saya mohon dengan sangat, tolong pikirkan akan melanjutkan di mana Anda. Tolong pikirkan, kalau masih bimbang, lebih baik dan sebaik-baiknya tujuan adalah di sini. Kita rindu kebersamaan dengan kalian semuanya. Saya yakin kami sampaikan semuanya konteksnya, entah di luar atau di dalam konteks kita adalah jihad. Dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada nanti, ingat konteks kita, konteks jihad. Dan ingat teman-teman yang di dalam harus selalu kritis dengan perkataan ayu marhalatin, ayu marhalatin, ayu marhalatin. Ingat perkataan ayu marhalatin yang dilihat individu kita, tapi ternyata yang dinilai adalah marhalah besar kita. Ayu marhalatin dalam segi bagian, ayu marhalatin hadan nafar. Dalam segi kepanitiaan, ayu marhalatin hadan nafar. Maka tolong dijaga tingkah lakunya, usikum wa iyaya, semuanya terjaga dalam konteks tadi jihad. Kemudian jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak bukan menjadi beban, tapi ini adalah sebuah pasukan. Usikum wa iyaya nafsi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mewakili keluarga besar Idealist Leaders. Semoga semuanya selalu dalam kebaikan dan sukses selalu. Ayu marhalatin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman guru baru yang kami hormati, memang dilema ketika kita disuruh menentukan untuk apakah terus dan apakah mau melanjut di luar. Yang penting kemantapan hati, yang penting adalah totalitas persiapan kita. Artinya yang bagi yang mau keluar memang harus benar-benar sudah memastikan tujuan kampus atau step selanjutnya yang akan dicapai. Itu untuk teman-teman yang terus, sebetulnya ladang jihadnya lebih luas karena kita meneruskan perjuangan generasi kita. Maka pesan kami mewakili guru tahun kelima dan saya pribadi khususnya, untuk teman-teman yang di sini, mantapkan hati. Ini pilihan yang terbaik menurut saya karena ladang perjuangan kita lebih luas dan amanat yang kita emban juga insya Allah lebih baik. Untuk yang teman-teman yang mau keluar juga insya Allah juga lebih baik, tidak kalah jihadnya karena meneruskan cita-cita pribadi dan untuk orang tua. Yang penting adalah, yang perlu dipikirkan adalah estafet perjuangan regenerasi yang kita ingini untuk pondok, untuk angkatan, dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Ini saja, mohon dipikirkan matang-matang baik buruknya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kami untuk teman-teman tahun pertama kepada yang meneruskan kehidupannya di luar pondok, jangan sampai untuk terbawa arus lingkungan dunia yang bersifat negatif. Bahkan seharusnya antumlah yang menciptakan dunia yang positif agar bermanfaat untuk orang lain. Walaupun antum tidak bisa membuat diri antum berguna untuk diri antum sendiri, paling tidak berbuatlah diri antum berguna untuk orang lain. Ketahuilah bahwasanya pondok perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan. Walaupun antum yang berada di luar, tetapi bantulah pondok, belalah pondok dan perjuangkanlah pondok dari yang di luar. Baik teman-temanku yang akan meneruskan perjuangannya di pondok ini, janganlah antum bermalas-malasan dengan gadget antum. Ya. Rajin-rajinlah kuliah, rajin-rajinlah bergerak, rajin-rajinlah muajah, rajin-rajinlah mengajar, dan jangan pernah berpikiran untuk mendapatkan apa yang akan antum lakukan dalam pondok, karena semuanya yang antum berikan untuk pondok itu adalah sebuah kewajiban dan hak yang harus antum kerjakan. Pupuklah kebersamaan. Ketika ada crash atau kontroversi dengan teman-teman yang lain, itu wajar, karena dari sebuah pergerakan pasti ada yang namanya sebuah gesekan. Itu saja, semangat, always be the best. Jangan dibiarkan bergulirnya waktu, hanyalah beban usia, tak jelas tujuannya. Usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, mantan anak-anakku, alumni tahun 2014 Smart Generation yang kami banggakan, tidak terasa sebentar lagi masa pengabdian wajib kalian akan habis. Pastinya ada yang ingin meneruskan di pondok atau ada yang ingin meneruskan cita-citanya di luar. Dimanapun kita berada, yang penting satu, niat. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu berdasarkan niat. Tidak peduli tempat, lingkungan, asal niatnya benar, insya Allah akan benar. Maka dimanapun kita berada, niat kita harus baik. Jangan lupa pondok mengajarkan kita perjuangan. Maka jiwa-jiwa dan nilai-nilai perjuangan tidak boleh hilang dari diri kita sampai akhir hayat kita. Jangan sampai lingkungan yang ada di luar atau sekitar kita merubah nilai yang sudah baik yang telah diberikan pondok kepada kita. Maka pesan kami, saya pribadi kepada semua teman-teman alumni 2014 Smart Generation, berjuanglah dimanapun kalian berada. Perjuangkan agamamu, perjuangkan masyarakat di mana kamu berada. Insya Allah, Allah akan memperjuangkan kalian. Tidak ada ceritanya orang yang memperjuangkan agama Allah kemudian hidup sengsara. Dan kemudian jangan lupa bahwasanya pondok punya moto. Yang pertama, berbudi tinggi. Ingat, yang pertama berbudi tinggi, baru berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Jangan dibolak-balik. Karakter, mental wajib baik. Akademis bisa dicari. Masyarakat masih menerima ketika kita kurang ketika masalah akademis. Tapi dimanapun kita berada, kalau mental dan karakter kita cacat atau kurang baik, maka kita akan terlempar dari masyarakat. Ingat, kita ini santri, kita ini alumni pondok, kita ini ustadz, maka jaga diri baik-baik, jaga nama amanah pondok. Yang di pondok, perjuangkan pondok dari dalam pondok. Yang di luar, perjuangkan pondok pula, jaga nama pondok lewat perjuangan di luar. Capailah cita-citamu setinggi langit. Jangan lupakan dengan siapa kalian dulu belajar, dengan siapa kalian dulu tertawa, dengan siapa kalian dulu pernah dihukum, entah dengan ustadz atau sama-sama alumni, maka kita semua tetap saudara.
dimanapun kita berada. Kita tetap menjalin silaturahmi, baik yang di dalam negeri, di luar negeri, ataupun dalam pondok. Semoga Allah memberkati dan ridhoi segala usaha kita. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati kita dalam segala urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku, adik-adikku, santri-santriku yang mana 1 tahun ini saya sudah menganggap kalian adalah sebagai sahabat-sahabatku dalam berjuang di pondok-pondok Darussalam Gontor sebagai guru. Kalau yang dulu saya memanggil kalian sebagai santri, akhi, ya, tahun ini saya sudah memanggil beda dengan kalimat yang beda, ya ustadi. Ini menunjukkan bahwa saya tidak terasa waktu. Dari kelas 1 kalian masuk Pondok Modern Darussalam Gontor sudah menjadi alumni, yang mana kita syukuri dari perjalanan kehidupan kita di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kehidupan di dunia kalau kita tebak dan kita lihat amatlah sangat sulit, tapi hal itu akan terasa indah, terasa sangat indah apabila kita menjalani kehidupan kita dengan tawakal, dengan istiqomah. Dan perjuangan seseorang tidak bisa dibatasi dengan waktu. Maka setelah ini, dari kalian ada yang melanjutkan di Pondok Modern Darussalam Gontor, ada yang melanjutkan di luar untuk mencari perjuangan yang lainnya. Dan itu ada yang kuliah, ada yang langsung bekerja, mungkin dari kalian yang langsung mendapatkan jodoh dan langsung menikah. Ya, mendahului saya. Ya, jangan lupa undangannya. Ya, untuk teman-teman yang keluar jangan lupa, di luar itulah tempat perjuangan kalian. Di luar itulah kalian akan lebih banyak belajar. Di luar itulah kalian akan banyak mendapatkan pengetahuan yang mungkin kalian belum dapatkan di Gontor. Tapi ingat, selama kalian di luar, janganlah kalian lupa dengan apa yang kalian dapatkan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Janganlah kalian lupa kepada pondokmu, janganlah kalian lupa kepada guru-gurumu, pimpinanmu, ustadz-ustadzmu. Janganlah kalian lupa kepada pembimbing-pembimbingmu, khususnya saya sendiri yang bernama Lukman Sofian. Dan janganlah kalian lupa terhadap teman-teman kalian seperjuangan, alumni 688, alumni Smart Generation. Ya. Terus untuk kalian yang masih menetap di Pondok Modern Darussalam Gontor dan meneruskan perjuangan di sini, sebenarnya kalau layak dikatakan, beberapa patah kata yang ingin saya lontarkan. Harapan kami sebenarnya semoga 100 orang lebih ini yang mengabdi di Gontor 1 dapat meneruskan perjuangan di Gontor, menjadi guru, menjadi saudara, sahabat, bapak-bapak bagi anak-anak didik kalian dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan semuanya saja semoga kita, ya, baik yang keluar atau yang masih menetap, dan untuk kami semuanya semoga diberikan istiqomah dalam bekerja, ikhlas, lillahi kalimatillah. Kalau saya mau teruskan, saya akan menyampaikan minta maaf mewakili semua pembimbing-pembimbing, mewakili semua guru-guru yang mana dalam membimbing kalian masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak mungkin kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang kami lakukan yang tidak layak kalian contoh. Maka ambillah hal-hal yang baik dan buanglah hal-hal yang jelek dari kita semuanya untuk menuju kesuksesan kalian, untuk menuju yang lebih baik dalam kehidupan kalian selanjutnya. Ini saja, semoga kalian lebih sukses lagi. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini tak terasa
tak terasa kita telah di ujung pengabdian kalian. Dan saya juga alhamdulillah pada tahun ini insya Allah akan bersama-sama kalian yang keluar. Kita akan berjuang di luar, dimanapun kita berada, perjuangan masih panjang. Setiap orang memiliki cita-cita, memiliki impian, dan memiliki harapan. Teman-teman yang keluar, yang akan meneruskan perjuangan di luar, maka di planning, di manage, mau kemanakah langkahmu akan kamu jalankan. Mungkin ada yang S1 lanjut ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke Australia, ke Malaysia, ke Brunei. Silahkan. Yang penting satu, perjuanganmu jangan sampai hanya di sana. Dan bagi teman-temanmu, teman kalian, anda yang mau meneruskan di Gontor ini, maka jadilah pengabdianmu sampai akhir, sampai S1 seperti kita. Dulu kita seperti kalian, dari capel jadi santri, dan sekarang kalian sudah menjadi guru. Maka yang di sini baik-baik sampai akhir. Teruskan perjuangan kami, didik dan urus anak-anak kalian sampai mereka alumni menjadi seperti kalian. Mungkin itu aja, mungkin itu saja yang dari Ustaz. Mudah-mudahan kalian menjadi alumni di luar, alumni yang berprestasi, alumni yang smart bagi apapun kegiatan, dan yang di sini jadi pengabdian yang smart juga sampai satu tepat waktu dan menjadi pembimbing kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan bahkan jadi kelas pembimbing kelas 6. Insya Allah akan tercapai semuanya dengan doa, tawakal dan ibadah kepada Allah SWT. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas aja nanti. Alhamdulillah. Kamu itu. Ada. Untuk anak-anakku Smart Generation, bagi yang mau keluar ataupun yang mau meneruskan S1-nya di Gontor, meneruskan pengabdiannya di Gontor, saya berpesan kepada teman-teman yang ingin meneruskan di luar, agar jangan sampai kalian mengikuti arus yang jelek-jelek, karena lingkungan yang ada di luar sangatlah berbeda dengan apa yang ada di Gontor. Ada yang mungkin kurang baik daripada Gontor, dan mungkin ada yang sama seperti yang ada di Gontor, atau bahkan ada yang lebih baik daripada Gontor. Ketika karena ada berada di tempat yang kurang baik dan tidak sebaik yang ada di Gontor, lingkungan yang kurang baik, maka kalian jangan sampai terbawa lingkungan, tapi seharusnya kalian yang membawa lingkungan tersebut. Dan kita harus benar-benar bisa membawa dan menjaga nama baik Gontor, nama baik Nanghalang, nama baik Antum, karena tidak ada lagi yang bisa membendung kita ketika kita keluar kecuali diri kita sendiri. Dan teman-teman yang ingin meneruskan pengabdiannya, maka saya ingin berpesan kepada kalian, kerjakan semaksimal mungkin apa yang ada di tangan kalian. Amanat Gontor ini sangat besar, karena kita mendidik umat. Kita bukan mendidik hanya satu orang, tapi kita mendidik umat. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dan ditanya sama seorang tamu. Ketika itu seorang tamu itu bertanya, "Ustaz, kenapa orang yang ada di Gontor ini itu kenapa nggak keluar semuanya? Padahal orang-orang yang ada di Gontor itu semuanya orang besar." Ketika itu saya berpikir sejenak. Ya, saya pun tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada tamu tersebut. Kemudian alhamdulillah saya mendapatkan jawaban, dan langsung saya jawab pertanyaan tadi. Saya mengatakan, kalau semua orang yang ada di Gontor ini semuanya keluar,
orang-orang besar yang ada di Gontor ini semuanya keluar, terus siapa yang akan mendidik orang yang lebih besar daripada orang-orang besar tersebut? Maka dengan image Gontor yang begitu besar, maka kita harus benar-benar menjaga diri kita agar selalu tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu, karena kita sama-sama menuntut ilmu di Gontor ini. Kita bukan orang yang pintar sehingga kita bisa mendidik orang yang mungkin ilmunya jauh di atas kita, dan belum tentu orang yang kita didik ini ilmunya ada di bawah kita, jauh di bawah kita. Tapi itulah di Gontor, kita mendidik semua orang yang mungkin di atas kita ilmunya atau di bawah kita ilmunya. Dan kita pun harus bisa benar-benar menjaga image Gontor yang sudah terkenal di mana-mana, dan orang lain pasti berpikiran bahwasanya orang Gontor adalah orang yang hebat, orang yang tahu ini, orang yang tahu itu, dan bisa jadi apa saja. Dan kita pun harus bisa menanamkan dalam diri kita, dengan hebatnya Gontor, kita pun harus bisa menyeimbangi hebatnya Gontor. Kita pun harus jadi orang hebat. Karena banyak orang-orang yang ada di luar, mereka membangga-banggakan orang yang keluar Gontor yang terdahulu, tapi mereka nggak mengukur bagaimana diri mereka. Mereka ingin dihormati agar Gontor ini dihormati oleh orang lain, tapi dia tidak bisa mengukur seperti apa diri mereka. Ya nafsi wa iyakum. Karena saya pribadi pun insyaallah keluar, dan apa yang saya sampaikan tadi juga kembali pada diri saya sendiri, bukan hanya kepada antum semuanya, tapi kita sama-sama menjaga nama baik Gontor dengan semua apa yang kita lakukan di luar. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih selalu diberi kenikmatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu di acara di munasabah yang sangat mahal ini. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di penghujung daripada akhir tahun ini, yang mana itu juga menunjukkan bahwa akan berakhir pula masa pengabdian adik-adik sekalian baru angkatan tahun 2014. Sudah banyak hal-hal yang dirasakan selama mengabdi di Gontor, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif sebelumnya sudah dirasakan. Yang mana kita tahu sebelumnya bahwa mengabdi itu adalah hal yang wajib bagi seluruh alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, yang alhamdulillah adik-adik ini seluruhnya mengabdi, diberi amanah untuk mengabdi di Gontor Pusat, yang mana kita tahu bahwa mengabdi itu terdiri dari 3 kewajiban pokok. Yang pertama adalah mengajar, yang kedua kuliah, yang ketiga adalah membantu pondok. Yang insya Allah seluruh rekan-rekan guru baru tahun 2014 ini betul-betul sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang guru pengabdian di pondok ini. Pahit manis, duka maupun suka sudah dirasakan, yang mana itu akan menjadi bekal bagi seluruh adik-adik sekalian untuk melangkah lebih maju, merawang lebih ke depan cita-cita, yang mana itu bisa menjadikan bekal untuk kita hidup nanti di luar atau setelah di Gontor ini. Kaitannya tentang apa yang harus kita lakukan
bagi kawan-kawan yang akan melanjutkan pengabdian di Gontor, bahwa mengabdi adalah perjuangan. Kita memperjuangkan anak-anak didik kita yang menjadi amanat para wali murid kepada Bapak Pimpinan. Kita diberi tugas amanah oleh Bapak Pimpinan untuk menjadi pendidik di sini, yang mana itu sangat mahal harganya dan sangat berharga sekali, yang kita harus selalu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang kita lakukan di Gontor ini seluruhnya ada rapotnya, baik rapot di hadapan Allah maupun rapot di hadapan manusia. Dan untuk yang mau melanjutkan selain di Gontor atau yang mau keluar dari Gontor setelah pengabdian ini, kami hanya berpesan, melangkahlah dengan pasti, bukan melangkah karena gengsi atau ajakan kawan yang tidak pasti. Niatkan, bulatkan tekad sebulat-bulatnya bahwa ketika kita melangkah, betul-betul langkah yang positif, yang pasti. Jangan hanya karena gengsi oleh kawannya, karena takut dikatakan tidak pernah merasakan dunia luar. Yang di pondok bagus, yang mau keluar juga bagus, dengan catatan yang mau keluar juga harus niatnya harus betul-betul bulat, betul-betul pasti langkahnya. Kalau mau meneruskan kuliah di dalam negeri, harus kuliah yang pasti juga, yang betul-betul baik. Jangan sampai terpengaruh dengan dunia luar, pergaulan luar. Kita sudah banyak bekal di sini, tauhid kita, syariah kita sudah dibekali. Namun bukan artinya bekal itu kita menganggap cukup sehingga kita nanti keluar bisa terlena. Termasuk paham-paham liberalisme, sekularisme dan sebagainya, harus betul-betul hati-hati. Untuk yang mau meneruskan di luar negeri, betul-betul harus bertekad bulat mencari ilmu di luar negeri. Pada intinya seluruhnya, baik yang di dalam pondok maupun di luar pondok, itu adalah sama dengan catatan niatnya harus betul-betul bulat. Di dalam pondok akan menjadi baik kalau niatnya di Gontor juga baik, membantu pondok, ikhlas lillahi ta'ala, mendidik anak-anak. Termasuk yang di luar juga baik, dengan catatan dia di luar betul-betul berjuang, menuntut ilmu, memerangi kebodohan, menggapai cita-cita untuk tegaknya agama Allah, pulang menjadi panji-panji Islam yang bisa memperjuangkan, mengkanter, dan juga menanggulangi pemikiran-pemikiran yang saat ini sudah kita anggap menyeleweng dari ajaran-ajaran Allah SWT. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan untuk adik-adik sekalian alumni tahun 2014 yang saat ini alhamdulillah sudah di ujung daripada kewajiban mereka sebagai seorang guru pengabdian di Gontor ini. Alhamdulillah seluruhnya mabrur, sukses seluruhnya. Insya Allah cita-cita kita semuanya akan diamini oleh malaikat dan akan diistijabai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu kembali dalam suasana yang berbeda dengan berbagai macam latar belakang nantinya. Kita akan bertemu kembali, disatukan oleh Allah di Gontor ini dalam kesatuan perjuangan keislaman dan juga memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru baru yang saya cintai, yang bisa saya sampaikan pada kali ini kecuali bersyukur kepada Allah sampai detik ini semua tentang namun daripada itu semuanya, ingatlah bahwasanya setiap hal yang antum sudah kerjakan, setiap hal yang antum sudah usahakan, semuanya itu
ternyata di dalamnya ada sebuah nilai yang mana bisa disadari dan mana belum bisa antum sadari, yaitu sebuah jiwa kesungguhan, atau dalam arti yang biasanya disampaikan kepada kami, kepada masyarakat santri dan seluruh staf-staf beliau, yaitu harus ada jiwa all out, sungguh-sungguh dalam menjalankan semua pekerjaan yang antum kerjakan, sungguh-sungguh dalam menjalani semua aktivitas, sungguh-sungguh dalam segala hal, sehingga hasilnya nanti bisa kita nikmati dengan baik, bisa kita nikmati dengan luar biasa pula. Namun mungkin teman-teman semuanya sudah membayangkan dan sudah terpikir apa yang akan saya sampaikan mungkin tidak jauh juga apa yang dulu saya berikan kepada antum semua. Tidak jauh dari yang sudah antum canangkan dulu ketika antum masih kelas 6, yaitu sabar. Sekarang saya tanyakan kembali kepada orang lain, di manakah dan seberapa kuat kesabaran yang antum dulu sebut tegak, sekarang ditanyakan oleh orang lain seberapa kuat ketegangan yang dulu antum sampaikan dengan keras tabah. Sekarang ayo, mana ketabahan antum? Yang dulu antum sampaikan berjuang dan uswatul hasanah, sekarang pula orang-orang bertanya dan orang-orang mempertanyakan itu semuanya. Seberapa besar antum berjuang dan seberapa besar antum mempunyai uswatul hasanah, menjadi dan memberi uswatul hasanah bagi semua orang. Sekarang mungkin beberapa dari antum ada yang berpikir jauh ke depan, merancang masa depan. Ada pula yang menjadi masa depan dengan berbagi ilmunya nanti untuk anak-anak. Dari tahun pertama ini kemudian dilanjutkan dengan tahun kedua sampai tahun ke-6. Seperti itu. Tidak ada yang tidak ada yang saya sampaikan kepada antum untuk yang mau dan yang merancang masa depan, yaitu antum harus punya benteng yang kuat. Akademis antum sudah, bekal antum sudah mapan, pengetahuan sudah cukup. Sekarang tolong buat benteng yang kuat, benteng yang kokoh untuk menapik, untuk menghalangi semua gangguan, semua cobaan dan semua godaan yang ada di luar. Tidak kita pungkiri, di luar banyak godaan, di luar banyak hambatan, perempuan, teman yang tidak baik, maka naudzubillah atau yang musyrik. Itulah dimana antum yang berdaya kuat. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan kepada antum semua yang akan melanjutkan studi di luar, ingat bahwasanya antum akan dapati adalah sebuah hal yang menjadi kunci masa depan antum. Hal yang kedua yang akan saya sampaikan kepada antum, bagi teman-teman yang mau merancang masa depan di luar, ingat 3 hal lagi saya ingatkan: usaha, doa dan tawakal. Hendaknya tolong seimbang. Usaha dalam belajar, usaha dalam bekerja. Teman-teman yang ingin kuliah, teman-teman yang langsung kerja, ditambah dengan doanya dan tawakal kepada Allah, itu yang sangat penting. Diberi dan ada benteng yang kuat, dan juga dengan usaha dan doa plus tawakal di akhir, insya Allah masa depan yang antum dapatkan, masa depan yang antum merencanakan dan antum rancang, insya Allah baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagi teman-teman yang merancang masa depan dengan anak-anak nanti 6 tahun ke depan menghadapi drama Arena Bulan 5 tahun menghadapi Kampung Gembira, yang sebenarnya drama Arena dan Kampung Gembira bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah menjadikan mereka lebih baik, menjadikan mereka lebih baik, menjadikan terbaik, lebih baik daripada antum sekarang, lebih baik daripada sebelum mereka.
Apa yang harus antum lakukan? Yang pertama, kualitas seorang guru di tangan antum. Seorang santri punya kualitas baik ditentukan oleh kualitas guru yang baik. Karena itu saya dilayuti, seseorang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa selamanya memberikan kepada orang lain sesuatu. Maka dalam 1 tahun ini sudah mendapatkan banyak pengalaman dari seorang tahun kedua kejol, tambah lagi pengetahuan, tambah lagi pengalaman yang akan diberikan kepada kelas 2 tahun depan. Di tahun ketiga antum akan menambahkan pengalaman dengan mengikuti segala organisasi yang kalian dapatkan. Anak-anak dapatkan. Tahun keempat antum akan mendapati keorganisasian panitia di dalam PUPR. Tahun kelima antum dapat pengalaman. Lebih dari itu, tahun ke-6 lebih daripada itu, antum akan menghadapi sebuah organisasi sangat kelas yang sangat luar biasa, banyak masalah dalamnya. Maka jangan bersedih melihat teman-teman antum yang sudah punya masa depan di luar. Jangan kecewa dan jangan berhenti. Antum akan mempunyai sebuah hal yang besar dan banyak. Antum dipanggil ustaz, antum dipanggil guru, antum dipanggil ustaz lagi oleh anak-anak, antum dipanggil dengan julukan-julukan atau panggilan-panggilan yang lain untuk antum. Itu sangat menyenangkan bahagia. Apalagi kalau anggota dan anak-anak tadi akademisnya pada sepatu baik, sungguh menjadi prestasi bagus. Yang kedua, selain kualitas yang aku sudah berikan, ada satu hal yang harus dikatakan dan harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu sifat kopeng. Mengopeni anak, mengopeni makhluk hidup, mengopeni manusia itu tidak ada dan tidak dipunyai oleh orang-orang yang ada di luar. Orang di luar, mahasiswa di luar mengurusi dirinya sendiri. Dia belajar berangkat ke perpustakaan, dia mengajar nilai, dia prestasi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi bagi yang akan mengabdikan dirinya sampai 6 tahun, dia dituntut untuk 1 menyelesaikan studinya, 2 dia dituntut untuk bisa membagi waktu meningkatkan dunia usahanya, atau bagian yang terakhir dituntut untuk bisa memanage waktunya, untuk bisa mengopeni anak, mengopeni dalam akademis anak, mengajar, belajar mengopeni anak-anak dalam non akademis, keliling di rayon, memperhatikan bahasa mereka, memperhatikan sisi-sisi dan bagian-bagian kehidupan mereka, memperhatikan pula keorganisasian yang mereka dapati, dan banyak hal yang lain. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang sudah meniatkan dan memantapkan niatnya untuk lanjut di pondok kita ini sampai 6 tahun. Lihat kami, lihat wali kelas antum semua. Yang tidak baik jangan ditiru, yang baik ambil, tingkatkan. Kuliah ambil, kuliah segerakan. Jangan ada istilah terlambat setahun itu macam tidak ada. 4 tahun adalah harga mati, tepat waktu itu lebih baik, seperti itu. Kemudian untuk semuanya, untuk umum ini, saya teringat perkataan Ustaz Hasan yang menjadi motivasi saya dalam 1 tahun ini. Mungkin teman-teman tahu semuanya ketika disebut ataupun disampaikan beliau ketika tulisan, saya sangat terkejut dengan 1 kalimat beliau, apa itu? Jangan lewatkan sebuah hari tanpa langkah. Dalam hal yang lain atau dalam hal semuanya itu sangat berarti dan itu sangat berguna. Kita tidak boleh melalui sebuah hari tanpa ada langkah yang berarti, tanpa ada langkah maju ke depan. Akademis, perkuliahan nanti di luar, jangan melewatkan 1 hari tanpa membaca buku. Jangan lewatkan sehari tanpa pergi ke perpustakaan. Jangan lewatkan sehari tanpa ada kegiatan yang bermanfaat. Yang di sini jangan lewatkan 1 hari tanpa keliling. Jangan lewatkan sehari tanpa memperhatikan apa yang ada di anggota. Jangan melewatkan 1 hari yang akan antum akan tanpa ngopeni anak-anak. Itulah yang menjadi motivasi saya. Tiada hari tanpa langkah. Maka setiap hari harus punya langkah maju ke depan, seperti itu. Terakhir dari saya, yang
menjadi cita-cita antum menjadi generasi yang baik, generasi yang sabar, kakak seperti itu. Jangan husnul khotimah, tolong jangan dijadikan sekedar slogan saja, tolong dipraktekkan apa adanya, ditafsirkan dengan jalan yang baik, dijalani dengan sabar pula, terus melangkah dan terus melaju ke depan, seperti halnya yang ada di slogan dan filsafat pondok. Bukan filsafat sebenarnya, tapi menurut saya sudah bisa diartikan filsafat, meniti jalan menapak ini mencapai ridho ilahi, mengapai dunia lillah, itu luar biasa maknanya. Maka itu yang menjadi sebutan antum itu semuanya tolong untuk benar-benar ditancapkan dalam diri antum. Mungkin antum sudah bosan dengan apa yang saya sampaikan. Setahun 2 tahun yang lalu antum sudah bersama saya, terutama dengan wali kelas yang lain. Mungkin dalam tahun ini mungkin antum juga merasakan kenapa kok saya selalu diperhatikan menjadi titik pusat perhatian dari semua hal. Kenapa harus saya selalu dievaluasi oleh pengasuhan santri, selalu dijadikan bahan omongan oleh guru-guru yang lain. Tapi ingat, itu pasti ada hikmahnya. Tahun depan antum sudah punya adik, yaitu guru baru yang lain, maka antum harus memperhatikan mereka, dan antum masih punya kakak kelas yang mana dalam jangka sekitar beberapa tahun depan antum akan jadi orang yang paling tua kalau istilah kita, menjadi senior kamar, menjadi jaminan mutu dalam komunitas pondok seperti itu. Maka terus berjuang, jangan putus asa, kemudian terus maju ke depan. Apalagi saya sampaikan kecuali saya berharap seandainya tahun depan saya masih bisa ketemu dengan antum semuanya, alhamdulillah bisa menemani antum dan bersama-sama untuk menghadapi pondok yang semakin maju. 9 tahun pondok ini menjadi tumpuan dan pacuan pondok kita. Kalau memang Allah tidak memberi kesempatan akan bertemu, ya mungkin kita bisa bersilaturahmi dengan media sosial yang lain, mungkin dengan kepala seperti